نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Tadarus sebelum melaksanakan sholat tarawih, insyaallah saya coba akan mengutip tentang masalah dakwah, karena persatuan Islam tidak terlepas dari yang namanya dakwah. Nah, berkaitan dengan masalah dakwah itu tidak terlepas dari pembahasan dakwah itu sendiri. Kenapa? Karena sebelum kita melangkah jauh berkaitan dengan dakwah secara luas, hal yang utama dan paling utama adalah luruskan dulu apa itu dakwah. Orang teh apa kalimat dakwah teh, tapi apa tengartos naon dakwah teh. Kita itu harus berdakwah. Dakwah sekarang itu semakin berat. Berarti kalimat dakwah nanti masih berat apa? Karena kalau kita perhatikan saat ini, kata dakwah itu seolah-olah menjadi sempit maknanya. Banyak di antara kita, terutama kaum muslimin, kalau mendengar kalimat dakwah teh anu kabayang teh naon, seolah-olah menjadi ceramah. Anu kabayang teh naon, pengajian. Makanya jangan kaget kalau dakwah itu menjadi sempit hanya dilakukan oleh para ustaz dan ustazah. Sebab aya nu alasan abi mah sanes kalau pasantren, sanes jebolan pasantren, STM sakola lagi. Jadi terbiasa ceramah. Jadi gitu Pak asumsi nanti, karena dikaitkan dengan ceramah atau pengajian, makanya anu dakwah teh saukur ustaz atau nabi ustazah, sehingga sempit makna dakwah itu hanya dibatasi dengan apa yang diartikan sebagai pengajian. Kalau dakwah hanya diartikan dengan pengajian, makanya tadi orang yang merasa bertanggung jawab melakukan dakwah itu hanya untuk orang-orang yang belajar agama, anu pasantren, anu ngaji, hanya untuk santri, hanya untuk ustaz. Bukan ustaz, bukan santri, maka tidak merasa punya tanggung jawab untuk dakwah. Kenapa? Karena dari awal sudah keliru mengartikan arti dakwah. Diartikan pengajian atau diartikan ceramah. Makanya terkadang di ormas Islam seksi dakwah teh nyata jadi seksi anu ngajadwal pengajian, anu ngajadwal ceramah jadi mujadwil, termasuk juga begitu. Nah, oleh karena itu akan terasa bosan Pak apabila dakwah itu hanya diartikan sebagai pengajian. Jadi tongkorong, mustamil, ustaz lagi bosan ya, karena diartikan begitu banyaknya jadwal pengajian. Makanya keliru mengartikan kata itu akan keliru mengambil kesimpulan. Karena keliru mengambil kesimpulan, maka akan keliru juga bagaimana menyikapi kata tersebut atau kalimat tersebut. Maka akhirnya standar dakwah, perhitungan sukses dakwah hanya dilihat dari berapa banyak jamaah yang hadir. Lamun orang ngajak pengajian, mun saeutik jamaah nu hadir berarti dakwahna gagal. Lamun pengajian anu loba anu hadir berarti dakwahna
sukses. Jadi hanya sebatas itu mengartikan dakwah itu. Orang itu mengartikan dakwah itu hanya dilihat dari berapa banyak jumlah jamaah yang ada dalam pengajian. Padahal kalau kita memperhatikan secara detail, secara benar, kata dakwah itu begitu luas, begitu luar biasa. Karena dakwah itu sesuai dengan namanya, sesuai dengan artinya. Dakwah itu menurut ilmu tata bahasa Arab itu berbentuk isim masdar yang berasal dari kata kerja apa? Ustaz Agus pengen terang, da'a ya da'u da'watan, memanggil, mengajak dan menyeru. Jadi di sini kita harus benar-benar memahami apa itu arti dari kata dakwah. Jadi artinya itu menyeru atau mengajak. Nah, so akhirnya di dia bapak-bapak dai sanes. Jadi yang sudah dai di sini itu siapa? Ya. Jadi kalau beritanya masih kene, jangan berarti masih kene belum paham naon dakwah teh. Nah, jadi saya yakin bapak itu mulanya kecap dai teh, anu kabayang teh pasti ustad. Patak begitu ditanya bapak dai bukan, mau ngawal ada, tapi bisa dari ustad. Terus dai, jadi identik tidak dai teh sareng ustad. Padahal bapak teh sok ngajak ke batur. Ya. Jadi di kita itu ada kekeliruan kalau menggunakan bahasa Arab itu pasti identiknya dengan Islam. Makanya mengajak touring dakwah sanes Pak. Tetapi ngajak radio Persib nonton dakwah sanes. Dakwah itu teh. Jadi bahasa Arab itu kalimat yang netral, tidak menjelaskan baik, tidak menjelaskan buruk, tidak berkaitan dengan Islam ataupun yang lain, tapi netral, berkaitan dengan kalimat yang biasa kita gunakan. Makanya kenapa dalam hadis ada kalimat hati-hati, kata Nabi, du'atun ala abwabi jahannam, para dai yang mengajak kepada pintu neraka. Di situ ada kalimatnya dai. Tuh, jadi dai itu artinya menunjukkan dakwah itu tidak menunjukkan positif atau negatif. Dakwah itu kalimat netral, artinya mengajak baik, dan tidaknya dakwah itu bukan karena kata-kata dakwahnya, tapi terletak kemana kita dakwah, mau kemana kita mengajak. Kalau kita mengajak kepada kebaikan, maka dakwah itu bernilai positif. Tapi kalau dakwah kita itu mengajak kepada keburukan, maka dakwah itu mengandung negatif. Makanya jangan dikira dakwah teh orang Islam ngumpul, orang Islam, orang kafir ge sami Pak, mana lagi ke dakwah. Jadi tong dakwah teh khusus di Islam itu mengajak, itulah dakwah. Jadi orang yang melakukan dakwah disebut dai. Makanya siapa yang pernah dakwah, pasti semua yang ada di sini pernah dakwah. Karena hidup manusia itu kalau tidak mengajak pasti diajak. Tahu dua, mau ngajak pasti diajak. Jadi kalau berbicara dakwah, siapapun orangnya, ketika dia mau mengajak, itulah yang disebut dengan dai, orang yang mengajak. Makanya oleh Allah diarahkan ud'u ila sabili rabbika, supaya dakwah kita positif, supaya dakwah kita bernilai, maka ajaklah manusia kemana? Ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhan. Objek dakwah inilah yang Allah perintahkan. Ajaklah kepada apa? Kepada jalan Tuhan. Jadi siapa yang wajib mengajak ke jalan Allah? Sahabat, ustaz, atau nabi santri? Semua. Jadi kalau kita memahami arti dakwah, maka yang dakwah hari ini bukan kita saja, tapi para hadirin ikhwatul iman pun sama sedang berdakwah. Minimal orang dari keluarga ngajak istri, ngajak
Orang kali, ayo orang salat taraweh, ayo orang salat berjamaah masjid, sama dengan dakwah. Timbul pertanyaan, kalau dakwah itu artinya mengajak, berarti sukses tidaknya dakwah itu bukan diukur dari orang yang kita ajak, tapi kita telah berusaha mengajak walaupun orang yang kita ajak itu tidak mau. Makanya banyak orang berasumsi bahwa sukses dakwah itu apabila orang yang diajak kita mau mengikuti kita. Padahal keliru. Justru sukses itu apabila kita berhasil mengajak. Adapun mau tidaknya orang itu tidak menjadi ukuran. Makanya kita jangan bosan-bosan mengajak pada orang lain apabila dakwah itu tentang kebaikan. Jadi banyak orang ngajak misalkan pengawasan kan hadir teu nama da orang terus berhasil ngajak manehna teh. Ngajak tadarusan jangan berkecil hati kan yang penting orang sudah berhasil mengajak. Adapun orang yang kita ajak mau tidaknya mengikuti kita itu bukan urusan kita, bukan menjadi ukuran kesuksesan kita. Sahabat Ustaz Ekama, selama kita mengajak, itulah kesuksesan berdakwah. Kegagalan berdakwah bukan karena orang menolak ajakan kita, tapi karena kita berhenti dalam berdakwah. Jelas bisanya sama, eces bisa, jentre bisa. Jadi sukses dakwah teh sanes berarti orang milu ka urang, daek mengikuti orang, tapi sukses berdakwah teh orang telah berhasil mengajak. Adapun kegagalan kita dalam berdakwah, orang bosan, orang stres dalam mengajak orang lain. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo salat.